Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal ulu wa rusukh wa tawbatil nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Fatihah yang kedua, kita doa buat kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan kita doakan juga, mungkin barangkali teman-teman kita yang ada yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sehingga dapat berkumpul kepada kita semua. Dan kita yang dalam rangka thalabul ilmi, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kecerdasan untuk menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir rasul wa bi karamati habib salih taqul bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jemaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Ahmad Fauzi SPDI, dan juga Ketua DKM Bapak Ustaz Ihsan yang dirahmati oleh Allah, dan jemaah Majelis Taklim Al-Ikhlas, baik akhwat maupun ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pertama, tentunya kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk
setiap langkah kita Allah catat sebagai amalan jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam kita hadiahkan dan kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa beristiqamah di dalam risalahnya yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita masih di bab fi fadilatil ilmi wal ulama dalam kitab Taqiyul Qaul, di hadis terakhir di bab tersebut, bab fi fadilatil ilmi wal ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zara 'aliman faka'anna ma zarani wa man safaha 'aliman faka'anna ma safahani wa man jalasa 'aliman faka'anna ma jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman, barang siapa yang menziarahi orang alim, faka'anna ma zarani, seakan-akan dia berziarah kepadaku. Ini kata Nabi. Kita ziarah ke orang alim seolah-olah kita berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah itu bisa ada dua, ada ziarah lil ahya, ada ziarah lil mayyit gitu. Kalau ziarah lil ahya kepada ulama-ulama yang masih hidup, kepada para alim ulama kita ziarah. Ziarah dalam arti kita datangi, kita sowan, kita minta doanya, itu namanya ziarah ya. Mengunjungi. Ziarah itu artinya mengunjungi. Kita mengunjungi orang alim, kita mengunjungi guru-guru kita minta doanya, kita minta berkahnya, insyaallah. Itu namanya ziarah. Seolah-olah kita berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau yang bilang. Jadi man zara 'aliman faka'anna mazarani. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, seolah-olah dia berziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi buat kita, gampang sebenarnya. Kita nggak bisa ziarah ke Madinah, ya udah ziarahi guru-guru kita aja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ziarah lil mayyit, kepada orang-orang para wali-wali Allah. Pada hakikatnya wali-wali Allah, para orang-orang alim nggak mati, cuma berpindah alam doang kan gitu. Dari alam dunia kepada alam barzah gitu. Di alam barzah mereka mendapatkan kenikmatan barzah, kenikmatan kubur. Yang disebut kita bilang raudhah min riyadil jannah. Taman dari tamannya surga ya alam barzah. Kalau kita dapat, tapi kalau kita nggak dapat ya jadi hufrah min hufrah niran gitu, hufrah min hufrah niran gitu. Ya, dua-dua itu ada kata mendapat kenikmatan atau kita dapat kecelakaan. Kalau kita dapat kenikmatan jadi raudhah, tapi kalau kita kedapatan kecelakaan berarti jadi hufrah gitu. Tamannya neraka, nauzubillah min dzalik. Nah, kita mengunjungi ziarah para aulia, para alimin, para mudarrisin, para guru-guru kita. Saya dapat ijazah kalau kita ziarah ke makam para wali, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 7 kali. Itu dimanapun roh seorang wali ada, Allah akan kembalikan ke jasadnya. Kalau kita baca itu. Jadi kalau kita ziarah, kalau kita baca itu insya Allah ketemu bahasanya gitu. Kita ketemu sama tuan rumahnya. Tapi kalau kita ziarah kemudian kosong udah nggak dapat apa-apa gitu. Walaupun bahasanya kalau di ruh lagi di hadramut, di ruh wali Allah lagi ngaji di hadramut nih, wali Allah lagi ngaji di majelis taklim para wali-wali Allah yang lain. Kalau kita ziarah ke tempatnya kemudian kita baca itu kalimat, dia akan dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Untuk apa? Untuk menghormati orang yang ziarah, baca bacaan tersebut. Karena kalau ke ziarah kemana-mana baca itu, jangan diam
udah diem aja kalau lagi ada ruhnya di jasadnya. Kalau nggak ya udah nggak ketemu gitu. Kita baca tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul hilal sampai assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin ya hayyu ya qayyum ya hayyu. 3 kali, 7 kali. Tapi sebelum itu kita baca salam dulu. Assalam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan langsung diam dulu sebentar, seolah-olah Nabi Allah Muhammad SAW jawab kita, jawab salam kita. Jangan langsung kita baca lagi, diam dulu, seolah sekedar beliau jawab salam kita. Kenapa? Karena kalau kita salam kepada Nabi Muhammad, yakinlah Nabi Muhammad akan menjawabnya. Kita bersalawat, beliau jawab. Kita menguluk salam kepada beliau, beliau jawab. Dan jangan langsung dipotong jawaban beliau. Ketika assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tahan sebentar. Rasulullah lagi jawab. Gitu. Jangan langsung dibaca. Jadi tahan dulu sebentar. Sekedar beliau menjawab baru kita terusin. Gitu. Nah itu adab kita mengucap salam. Kadang-kadang kita mengucap salam terus kita terusin aja. Ya, gak sopan. Orang lagi ngomong kita ngomong juga kan gak sopan kan gitu ya. Bahasanya kalau kita lagi ngomong terus ada yang ngomong juga gitu, ngomong itu nggak bisa, nggak bagus, nggak sopan, akhlaknya nggak ada. Nah begitu juga di kita ziarah ketika kita mengucap salam ke Nabi Muhammad SAW, habis salam kita diam sebentar, jangan langsung dibaca gitu, yang lainnya diam dulu, sekedar Rasulullah jawab, yakin itu, karena memang hadisnya hadis sahih kalau kita ziarah kita mengucap salam Rasulullah akan membalasnya gitu. Cuma kitanya yang terhalang dengan hijab dosa-dosa kita nggak merasa, kita nggak dengar Rasulullah jawab, kita nggak melihat Rasulullah jawab, kita nggak merasakan Rasulullah jawab. Tapi kalau orang yang sudah kasyaf matanya, kemudian telinganya sudah dibuka hijabnya, beliau dengar. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau jawab. Jadi ketika kita mengucap salam kepada beliau, masya Allah luar biasa. Jangan kita, pikiran kita ini jangan melayang kemana-mana. Konsentrasi, kalau udah konsentrasi insya Allah ya, terbuka nih sampai hijab kita terbuka. Terusin salawat, kan ucap salam assalamualaikum itu ucap salam. Sehingga nanti hijab-hijab kita akan terbuka. Ratusan hijab yang ada di mata kita ini, masya Allah. Kalau kita masih lihat HP yang porno nggak akan bisa. Masih lihat HP yang ada paha-paha sedikit gitu, jauh gitu, jauh nggak bisa kita jadi mahal. Gitu. Alhamdulillah rata-rata di sini bebas gitu semua, bebas itu semua insya Allah. Ya, soalnya maaf kita melenceng sedikit. Memang HP nih mana? HP saya ini. HP ini kita seperti menyelam dalam lautan. Kita tujuannya nyari mutiara. Kita melihat ikan bagus, kita melihat rumput laut bagus, hilang akhirnya tujuan kita. Kita tujuannya katanya ngaji, ngeliat bahasa-bahasa Arabnya, bahasa-bahasa yang bagus, atau tausiah. Muncul iklan. Iklannya nggak pakai baju. Akhirnya niat itu hilang tuh. Dia klik yang iklannya, ya kan gitu. Dia klik iklannya, masya Allah. Diterusin sampai berjam-jam. Bukan majelis kita, bukan. Insya Allah bukan. Gitu. Kenapa ini masya Allah luar biasa. Bahkan Habib Umar bin Salim bin Hafiz, beliau nanti hisab yang paling berat ini nanti. Gampang kita bawa, tapi hisabnya paling berat. Benar. Sekarang orang gibah bukan ketemu langsung. Kalau dulu pengen enak ketemu langsung, kan main pakai tangannya yang ngomong, jarinya yang ngomong. Gitu. Masya Allah luar biasa ini teknologi kita. Kayaknya hati-hati. Seperti 2 pisau, ada yang mata tajam, ada yang tumpul. Kita mau pakai yang mana? Hati-hati nih HP. Gitu. Kita hati-hati. Kalau kita mau nge-share, jangan takut yang kebaikan kita share.
Kita niatkan bantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau kita bantu, insya Allah. Sama dulu guru saya bilang ajarin, kalau kita misalnya punya pedang, punya golok di rumah, kita pajang tuh golok, atau kita simpen tuh golok, niatin tuh golok buat bantu perjuangannya Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Jadi selama kita punya tuh golok, itu pahala masih ngalir terus. Enak gak tuh begitu pahala? Enak. Niat itu cerdasnya orang mukmin begitu. Dengan niatnya aja Allah udah kasih pahala. Kita punya pisau, kita punya golok, niatin untuk membantu perjuangan Imam Mahdi di akhir zaman, itu pahala ngalir terus. Gara-gara punya golok doang. Itu niatin, pajak nih, ya Allah, ini buat aku. Walaupun nanti kita udah mati biasanya gitu, gak ketemu sama Imam Mahdi misalnya gitu. Kita mati misalnya dipanggil sama Allah, ya udah insya Allah pahala kita niat itu ada. Pahalanya kita membantu perjuangan Imam Mahdi di akhir zaman. Gitu. Sama kalau kita juga beramal nih, ya misalkan beramal buat Jumatan atau buat apalah segala macam-macam kita beramal. Kita niatin, ya Rabb, jika ada pahalanya, aku niatkan ini untuk diriku, untuk kedua orang tuaku, untuk guru-guruku, untuk kaum muslimin dan muslimat ila yaumil qiyamah. Tuh, walaupun cuma 2.000. Jadi itu pahala ngalir terus sampai hari kiamat. Masya Allah, cakep tuh niat tuh. Jadi jangan cuma niat doang buat pahala buat kita, cuma kita doang dapatnya. Tapi kalau kita niatin buat kita, buat orang tua kita, guru-guru kita, walaupun 2.000 dapat semuanya. Buat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, misalnya gitu. Tambah ini ila yaumil qiyamah sampai hari itu 2.000 nyampe sampai hari kiamat itu 2.000 doang. Itu fadilahnya niat. Hebat fadilahnya niat. Enak. Apa sih yang tak buat Islam ini cakep? Pahala semua yang kita kerjain. Niatin ila yaumil qiyamah. Makanya pahala sholat Jumat ketika ada orang sholat Jumat itu beda-beda semua. Ada yang niatnya itikaf, ada yang kagak. Berarti pahalanya gedean yang itikaf. Kan gitu. Ada niatnya ke masjid silaturahim, berarti yang lain cuma mau sholat Jumat doang, dia pahala sholat Jumat doang dapatnya. Kita dapatnya sholat Jumat juga, silaturahim juga. Kalau kita niatin itikaf, pahala itikaf kita dapat. Kita niatin zikir juga di dalam masjid, dapat zikir di dalam masjid. Masya Allah, banyak. Kan jangan kalah niat sama orang lain. Kita yang belajar jangan sama orang yang nggak belajar gitu. Biarin mereka pahalanya 2, kita bisa 10, 20 gitu. Dia cuma niat sholat Jumat doang. Ya, alhamdulillah niatnya sholat Jumat doang. Kalau kita yang belajar, tambahin niatnya itikaf gitu. Tambahin niatnya zikir di masjid, tambahin niatnya silaturahim, tambahin niatnya beramal. Cakep benar. Dan beramalnya tidak hanya saat itu, kita ila yaumil qiyamah kita sebut sampai hari kiamat. Sehingga amal itu terus berjalan sampai hari kiamat, insya Allah. Gak berhenti saat kita ngamal doang, gitu. Selesai enggak. Kita minta sampai hari kiamat pahalanya, insya Allah. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Semua mungkin bagi Allah, kan gitu. Sesuatu yang mustahil bisa jadi nyata bagi Allah, gitu. Kun fayakunnya Allah. Kita kembali ke pokok masalah. Man zara aliman faka'anna mazarani. Orang yang berziarah ke orang alim seolah-olah dia berziarah kepadaku. Jadi ada orang ziarah ke yang hidup, ada ziarah yang ke mati. Tapi jangan salah kaprah. Kita jangan minta kepada kuburan. Ini yang sering saya tekankan. Jangan minta kepada kuburan. Kalau minta kepada kuburan, syirik hukumnya. Murtad kita, bahaya. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Bahaya. Ziarah ke makam kubur jangan minta sama kuburan, tapi mintanya kepada Allah di tempat wali tersebut. Gitu. Mintanya kepada Allah di tempat wali tersebut. Mintanya kepada Allah di tempat kekasihnya Allah. Begitu. Kayak sinyal HP, kalau di basement, susah banget nih. Tapi kita naik ke atas hotel itu sinyal banyak, kan begitu bahasanya.
Nah, kalau kita doa sendiri bisa jadi doa kita nggak naik ke langit. Tapi kalau kita minta doa di tempat wali Allah, tempat mustajabah, ada yang tempat mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah. Nah, kalau di tempat wali Allah, insya Allah mustajabah. Kenapa? Di situ ada kekasihnya Allah. Ketika kita doa di situ, insya Allah sinyal kita lagi kencang tuh, nelpon gampang. Doa kita lagi gampang diijabah sama Allah, makanya doain banyak di situ. Tapi kalau minta nggak usah banyak-banyak, takutnya kepleset lidah kita minta ke kuburan. Nah, itu bahaya. Dulu saya diajarin cuma minta begini doang, ya Rob, aku minta apa yang wali ini minta. Baca Fatihah 3 kali, udah selesai. Wali itu minta apa? Udah kita minta masuk di dalamnya. Ya Allah, aku minta apa yang wali ini minta. Al-Fatihah 3 kali, selesai. Jadi selama hidup wali itu minta, udah ke kita semua. Gampang lah itu. Umat mukmin cerdasnya begitu. Kalau kita minta panjang umur, kepanjangan. Kepanjang. Udah, kalau minta ya Allah, aku minta apa yang wali ini minta. Selesai kan? Apa yang beliau minta sama kita berarti kan gitu. Selesai, baca Al-Fatihah. Udah. Ya Rabb, aku hadiahkan Fatihah untuk wali tersebut, Al-Fatihah. Selesai. Gak usah banyak-banyak, minta ini, minta itu, minta macam-macam. Takutnya malah tergelincir lidah kita. Ya selesai sudah biar udah gampang gitu. Gak usah banyak-banyak. Mintanya ya Allah, aku minta apa yang wali ini minta. Al-Fatihah, selesai. Minta barokah udah pasti ada di dalamnya. Minta rahmat udah pasti ada di dalamnya. Minta kesejahteraan insya Allah pasti ada di dalamnya. Insya Allah. Cuma satu itu doang kalian. Minta apa yang wali ini minta. Saya diajarin sama guru begitu doang. Jadi gak usah banyak-banyak. Kalau kita minta banyak, boleh silakan. Takutnya yang lain kita gak kebagian. Maksudnya antrinya banyak. Jadi kita harus bijaksana, bijak sini gitu. Jangan bijaksana doang tapi bijak sini juga gitu. Jadi jangan bijaksana doang, tapi bijak sini juga gitu. Ya, insya Allah diamanin nggak apa-apa. Dan bahkan kalau dari guru kita bilang kalau kita mau ziarah sir itu jasad kita ada di sini, tapi hati kita ke sana. Gitu. Cuma garis depan kita nih garis dengan jari tangan kita. Jari tangan kita nih kita garis dari kanan ke kiri. Seolah-olah ini pembatas, itu makomnya gitu. Kita baca Yasin 3 kali. Itu namanya ziarah sir namanya. Silakan ya paling nggak apa-apa. Nggak usah tuh datang ke sana jauh-jauh deh. Kita di sendiri aja di rumah. Bismillah, niat ziarah. Kita salam kepada Nabi, ya kepada wali yang kita mau ziarahi siapa. Kita mau ziarah ke makam Nabi ya udah. Di hadapan kita bayang itu makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ziarah ke Syekh Nawawi Al-Bantani, kita anggap depan kita makam beliau. Kita baca Yasin. Itu namanya ziarah sir disebutnya. Ada ziarah yang langsung jasadnya datang ke sana, tapi ada yang ruh aja yang datang ke sana. Doa kita yang datang ke sana. Saya pernah ngalamin, maaf saya cerita sedikit ya. Pengalaman, berbagi pengalaman. Ziarah ke Syekh Hasanuddin. Di mana? Banten. Dari jalanan, dari sebelum berangkat saya udah baca Fatihah buat beliau. Dari jalan, dari saya bawa rombongan 2 bis dari Kampung Asem, 2 bis ke sana. Saya baca Fatihah di jalan Becaratib. Di tengah jalan saya lupa di awal saya lupa. Ketika di perjalanan saya ingat ya Allah belum ngirimin kepada sahibul wilayah yang kita lewatin gitu. Adabnya kan kita harus ngirimin Fatihah kepada wilayah sahibul wilayah gitu kan. Saya baca ya Rabb, aku hadiahkan Fatihah kepada sahibul wilayah atau malaikatul muqarrabin, disebutnya penjaga, malaikat penjaga pulau, malaikat penjaga kampung gitu. Malaikat penjaga kampung dari Kampung Asem sampai Banten, saya bilang gitu doang udah. Dari Kampung Asem sampai Banten. Ya kan setiap itu kita lewat udah kita bagi-bagi hadiah tuh sebutnya. Baca Fatihah. Ternyata satu
dua rombongan itu satu mobil ada yang paham ilmu gituan gitu. Ilmu gituan. Pas sampai di lapangan kan parkir tuh. Saya dideketin. Ustaz, baca apa? Kita udah disambut sama Syekh Hasanuddin gitu. Nah, baca apa? Gak baca apa-apa dia bilang gitu. Gak baca apa. Tapi ini ada yang lihat Syekh Hasanuddin, Syekh Sultan Hasanuddin ini nyambut kita katanya gitu. Loh, saya nggak masuk ke dalam. Saya cuma masuk ke masjidnya. Sampai sana saya nggak masuk ke ziarah ke dalam, tapi saya masuk di masjid. Saya sholat tahiyatul masjid, saya doa buat kirimin beliau. Nah, beliau dia yang punya tuh yang ngerti paham ilmu itu masuk dia ke dalam. Tapi dia bilang rombongan kita disambut sama Sultan Hasanuddin. Gitu. Rombongan yang lain dicuekin katanya. Nah, ini nggak baca apa-apa, cuma ngirimin Fatihah doang buat beliau. Gitu. Itu yang bisa lihat begitu. Jadi kita baca Fatihah sampai ke sana. Walaupun jasad kita ada di sini. Jasad kita ada di Rawabawa, kita kirimin Fatihah ke sana sampai ke sana. Gitu. Itu namanya ziarah sir. Jadi sebelum ziarah jasad kita yang ke sana, ruh kita yang ke sana. Doa kita yang ke sana. Rasul kita datang udah langsung disambut, masya Allah katanya, masya Allah dia bilang, yang bisa lihat ya dia bisa lihat gitu. Masya Allah disambut kita dengan meriahnya katanya. Nah, ini nggak paham gitu ya, ini nggak paham gitu. Tapi dia bilang kita disambut, alhamdulillah katanya. Ziarah kita diterima, ziarah kita kabul. Kenapa? Syekh Hasanuddin langsung yang menyambut katanya. Karena di perjalanan dari tadi kita baca Fatihah, baca ratib sebelum jalan dikirimin sampai dulu. Gitu. Jadi adabnya begitu, jangan kita langsung ngonyong-ngonyong datang ke sono. Kalau langsung datang ke sono, kalau ada, kalau enggak, gitu. Udah paham juga gitu. Jangan sembarangan, ziarah terus ziarah kok sekian. Ente paham nggak ilmu ziarah? Kalau ente paham silakan, kalau enggak jangan. Bahaya. Nanti kalau jamaah kita diminta sama kuburan, kita tanggung jawab yang bawa. Dia syirik, kita yang tanggung jawab. Kenapa kita yang bawa? Makanya di mobil kita harus mati-mati. Jangan minta sama kuburan, minta sama Allah. Makanya kalau doa dahulukan Allah dulu. Ya Allah, aku minta bla 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 bla, misalkan dengan karomahnya Syekh Asnawi Caringin misalkan. Udah nggak apa-apa begitu. Yang penting mintanya kepada Allah. Jangan ya Allah dengan karena apa? Karena ini makom ini keramat ini saya minta supaya tongkat saya naik. Nah, dengan keramat ini itu tanpa menyebut nama Allah bahaya. Karena doa kalau ziarah harus sebut nama Allah dulu. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan karomahnya Fulan bin Fulan, naikkan derajatku. Gak apa-apa begitu. Kenapa? Karena di depannya minta kepada Allah. Tapi kalau gak ada nama Allah, itu yang bahaya. Sama binatang pun kalau disembelih tanpa nama Allah jadi bangkai. Tapi kalau disembelih dengan nama Allah jadi kurban, gitu. Jadi sah, halal. Gitu. Tapi nggak disebut nama Allah, bangkai. Kita ziarah juga tanpa meminta kepada Allah, kemudian kita minta langsung kepada kuburan, haram hukumnya, nggak boleh. Ya paham ya? Kita kalau ziarah kemana-mana, sama kita ke ziarah ke makam orang tua kita, ngobrol nggak apa-apa, kita ngobrol ke orang tua kita, anggap orang tua depan kita nih, kita ngajak ngomong, Mbak saya begini. Ya Allah, sampaikan keinginanku kepada orang tua. Nggak apa-apa gitu. Ya Allah, kan mintanya sama Allah. Ya Allah, sampaikan keinginanku kepada orang tua, ke orang tuaku gitu, yang ada di alam barzah. Nanti Allah yang menyampaikannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani. Dan barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah ia bersalaman denganku. Masya Allah. Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, kita nggak pernah melihat wajah beliau. Tapi kalau kita salaman dengan orang alim, sabda beliau seolah-olah engkau bersalaman denganku. Karena kalau kita salaman sebut nama sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam sambil cium tangan guru kita. Adabnya baca sholawat. Pelukan juga baca sholawat. Misalkan pelukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan diem aja. Karena kita cewek-cewek pelukan diem aja, baca sholawat.
Ente juga misalkan sama kawan nama nggak ketemu, ahlan dipelukan nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Jangan pelukan doang ya, udah. Kalau ada nama Nabi Muhammad di dalamnya, insya Allah jadi berkah pertemuan kita. Insya Allah. Jangankan pertemuan disebut nama Nabi Muhammad, madu itu ke awalnya pahit jadi manis. Itu dikisahkan dalam kitab, tapi saya lupa ya. Madu itu sebenarnya pahit. Ada kawan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, mengundang beliau dan Sayyidina Ali untuk makan madu. Rasulullah bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tahu nggak kamu kenapa? Lebah ini mengundang kita untuk makan di rumahnya katanya. Ayo kita ikutin. Karena Rasulullah, masya Allah, khatamun nabiyyin, tidak hanya mengerti bahasa manusia, nah bahasa binatang, beliau mengerti mukjizatnya. Seluruh mukjizat Nabi ada di beliau. Bukan hanya Nabi Sulaiman yang bisa bahasa binatang, Rasulullah pun bisa bahasa binatang. Cuma nggak ditonjolkan. Kalau ditonjolkan, derajat Nabi Sulaiman takutnya terjatuh gitu. Adabnya begitu. Datang. Kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad ketika di salah satu tempat sarangnya itu dikasih jamuan madu, diminum manis sekali. Kemudian ditanya sama Rasulullah, wahai lebah, apa yang membuat madu ini menjadi manis? Ketika aku menghirup bunga-bunga dan aku keluarkan madu, Allah kasihkan ilham kepadaku untuk berselawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, sehingga madu ini menjadi manis dengan sebab menyebut sholawat. Cakep benar. Apapun, karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW. Semuanya karena Nabi. Laulaka ma khalaqtu aflam. Kalau bukan karena Nabi, nggak akan diciptakan di dunia. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak ada.